Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian rutin kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh dan mengikuti kajian di malam yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al Ustadz Reza yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi yang luar biasa, yaitu tentang meraih keberkahan dalam berbagi di bulan suci Ramadan. Sebelumnya juga kita sudah belajar bahwa sedekah di bulan Ramadan itu akan berlipat-lipat ganda lebih banyak dari bulan sebelumnya. Jadi kita akan belajar lagi nih untuk meraih keberkahan dalam berbagi di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja buka kajian kita pada malam yang insya Allah barakah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat pemateri kita, guru kita Ustadz Reza, untuk pemaparan materialnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asbahna bi ni'mati tarbiyah. Wa asbahna bi ni'matil ukhuwah. Wa asbahna bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah atas limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahbid ahbabta, walakinna Allah yahdi ma yasha, wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu ada di sisi Allah, dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga yang kita hadir semua di ruangan ini senantiasa lebih bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa, dan anak yatim. Manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya. Dan insya Allah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam ini, izinkan saya Al-Faqir menyampaikan sebuah bahasan tentang meraih keberkahan dalam berbagi di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya ada 4 poin penting yang ingin saya dahulukan. Ketika kita bisa memahami 4 hal penting ini, maka dalam menuju proses barokah akan lebih mudah. Karena tindakan kita dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita juga dipengaruhi oleh pengetahuan, ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengawali dengan pemahaman yang benar, maka akan melahirkan cara berpikir yang benar. Dengan cara berpikir yang benar, maka kita akan bersikap dengan benar, dan akhirnya bertindak dengan benar. Jadi kalau kita merubah tindakan kita, tapi tidak merubah pengetahuan, ilmu yang masuk ke dalam kepala kita, maka tidak akan pernah berubah tindakan-tindakan kita. Masih sama seperti yang dulu, tidak ada perubahan yang nyata. Oleh karena itu, saya akan mengawali dengan 4 hal yang sangat penting, sehingga insya Allah ketika kita memahami 4 hal ini, maka akan jauh lebih mudah di dalam meraih keberkahan. Wabil khusus di bulan Ramadan melalui konsep berbagi. Poin yang pertama, yaitu kata rahmat. Kata rahmat, secara bahasa bisa kita artikan pemberian yang tidak pernah diminta. Artinya, rahmat yang diturunkan Allah kepada kita, pada dasarnya kita tidak pernah meminta, sekalipun kita membutuhkan. Contoh, Allah memberikan rahmat berupa hujan. Kita tidak meminta, tapi Allah turunkan. Itu rahmat. Pemberian yang tidak pernah diminta. Karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Tanpa harus diminta oleh kita, makhluknya, Allah sudah kasih. Tapi akan berbeda ketika Allah menampakkan dalam sifat Ar-Rahim. Semua dikasihi. Tapi hanya kelompok tertentu yang disayangi, yang mendapatkan rahimnya Allah. Setiap manusia mendapatkan rahmatnya Allah, tetapi tidak semua mendapatkan rahimnya Allah. Nah, berbicara soal rahmat, Allah menurunkan kepada makhluknya. Rahmat itu berjumlah 100. Dicatat 100 rahmat yang Allah sudah siapkan untuk manusia. Dan 100 itu dibagi 2. Kelompok yang pertama, 1 rahmat. Dan yang kedua, 99 rahmat. Terhadap 1 rahmat ini, Allah turunkan di dunia. Tetapi yang 99, Allah simpan di akhirat. Silakan boleh kirim di kolom chat. Menurut Anda, apa yang hanya kita perjuangkan? Apa yang lebih layak untuk kita usahakan?
terhadap yang satu rahmat di dunia atau yang 99 rahmat di akhirat? Silakan, boleh dikirim di kolom chat. Saya ulang sekali lagi, mana yang lebih kita upayakan? Mana yang kita usahakan mati-matian? Mengejar yang satu rahmat di dunia atau yang 99 rahmat di akhirat? Silakan, boleh dikirim di kolom chat. Makasih. Ahmad R. Beliau menjawab 99 rahmat di akhirat. Ibu Katmini juga mengejar yang 99 di akhirat. Mbak Nani 99 rahmat di akhirat. Nampaknya Mas Adib semua bakal jawab 99 rahmat di akhirat. Betul ya? Ini kalau diteruskan pasti panjang sekali. Semua sepakat untuk menjawab 99 rahmat. Lebih layak untuk diperjuangkan habis-habisan, mati-matian untuk mendapatkan yang 99 rahmat di akhirat daripada satu rahmat di dunia. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Hari ini faktanya membuktikan tidak seperti itu. Lebih banyak orang yang mati-matian berebut yang satu rahmat di dunia, tapi mengabaikan yang 99 rahmat di akhirat. Ini sangat tidak masuk akal, tidak waras, dan naif. Sebuah kebodohan yang teramat sangat jika ada manusia yang mati-matian untuk ngejar yang satu rahmat di dunia, sementara dia melupakan 99 rahmat di akhirat. Setuju ya? Faktanya lebih banyak mengejar yang satu rahmat. Sudah satu rahmat di dunia diperebutkan 8 miliar manusia. Makin kecil lagi yang kita dapatkan. Jadi tidak usah silau dengan pesona dan kemewahan duniawi. Berapapun uang yang Anda miliki, berapapun banyak aset yang Anda punya, seberapa luas lahan yang kita miliki, itu cuma satu rahmat di dunia. Tidak ada artinya. Nothing. Peanuts. Rubbish. Sampah. Tapi banyak orang yang lebih suka ngejar sampah daripada mengejar berlian. Ini yang harus disadari pertama kali. Kita bahas materi pada malam ini meraih keberkahan dalam berbagi di bulan Ramadan. Bukan dalam maksud untuk mendapatkan satu rahmat di dunia, tapi dalam rangka mendapatkan 99 rahmat di akhirat. Itu dulu yang harus diluruskan. Saya akan perkuat dengan surat Al-A'la yang sudah sama-sama kita ketahui. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kamu wahai manusia mengejar, berambisi, berobsesi untuk mendapatkan dunia yang cuma satu rahmat tadi? Padahal ada yang lebih abadi, yaitu akhirat yang 99 rahmat tadi. Jadi kita harus sepakati dulu kita mau ngejar yang 99 ya. Poin kedua. Ada kata rupiah, ada kata berkah. Ini dua hal yang berbeda. Orang yang mengejar rupiah, saya pastikan tidak akan dapat barokah. Tapi insya Allah, orang yang mengejar barokah, dia pasti akan mendapatkan rupiah. Jadi pertanyaannya, tolong dijawab di kolom chat.
Anda mau ngejar barokah dulu atau mau ngejar rahmat dulu? Maaf, mau ngejar rupiah dulu atau ngejar barokah dulu? Silakan, boleh ditulis di kolom chat. Ngejar barokah atau ngejar rupiah? Silakan, boleh dikirim di kolom chat. Terima kasih, Mbak Nani cukup aktif. Ya. Barokah dulu, sepakat. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Baik, barokah. Ibu Katmini, barokah. Oke, kita anggap semua menjawab barokah. Saya pun akan menjawab barokah. Tapi faktanya menyatakan orang lebih suka dan ambisi ngejar rupiah, tapi mengabaikan barokah. Jadi judul ini saya akan pertanyakan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Benar nih, Ramadan kita mengejar berkah, atau kita ngejar rupiah. Kita harus jujur, justru faktanya mengatakan orang itu justru rame-rame ngejar rupiah daripada ngejar barokah. Padahal barokah itu jauh lebih bernilai dibandingkan rupiah. Bahkan orang ngejar barokah, rupiahnya pasti dapat. Tapi orang yang ngejar rupiah, barokahnya nggak akan dapat. Ibaratnya, kita nanam padi, bonusnya rumput. Tapi kalau nanam rumput, belum tentu bonusnya padi. Nah, padi itu adalah berkah. Rumputnya adalah rupiah. Udah dua ya? Ya, Mas Adib udah dua nih. Saya mau bahas yang masih dua lagi. Yang ketiga sekarang. Rezeki. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan rezeki? Silakan boleh dikirim di kolom chat. Rezeki. Singkat saja. Kalau disebut rezeki, yang ada dalam pikiran kita apa? Yang bahasa Arabnya rozako yarzuku rizqun, kenikmatan dari Allah. Kita bicara rezeki yang ada di dalam kepala kita, kan? Uang. Padahal di dalam bahasa Quran, kata rezeki, rizqun, yarzuku, itu tidak selalu identik dengan yang namanya harta. Harta itu dalam bahasa Arab disebut mal. Jamaknya adalah amwal. Lantas bagaimana hubungan antara rezeki dan harta? Saya bisa katakan, bicara rezeki tidak melulu soal harta. Tapi bicara harta itu adalah salah satu bagian dari rezeki. Mana yang lebih luas adalah rezeki. Harta salah satu bagian. Uang salah satu bagian dari rezeki. Jadi salah besar kalau kita berdoa kepada kita minta diberikan rezeki oleh Allah, tidak selalu bisa diartikan. Allah akan memberikan kita itu dalam bentuk uang. Boleh jadi Allah akan memberikan kepada kita, tetap Allah akan memberikan rezeki, tapi bentuknya bukan berupa uang. Ada bentuk-bentuk lain. Apa saja, Gus? Ada 5 kategori rezeki yang Allah berikan kepada makhluk. Tanpa maksud membatasi, kita hanya bikin klasifikasi. Yang pertama, yang disebut dengan ar-rizqu al-jasadiyah. Rizki yang bersifat jasad. Bentuknya adalah kesehatan. Jadi kalau
kita minta rizki kepada Allah, tidak dikasih dalam bentuk harta atau uang, boleh jadi Allah memberikan kepada kita kesehatan. Itu juga rezeki. Saat hari ini kita di kajian malam, itu karena sehat. Ketika kita sakit, maka mengikutinya tidak akan lebih optimal. Karena kita sehat, kita mengikuti kajian dengan baik. Sebenarnya sehat itu murah, tapi dia akan menjadi mahal ketika sakit. Betul ya? Dan ongkos untuk mengobati sakit itu kadang-kadang bisa merogoh kocek kita dalam-dalam. Ini tidak dalam konteks BPJS. Seorang yang mengidap penyakit ginjal, dia perlu cuci darah. Kurang lebih, kalau di rumah sakit swasta untuk cuci darah, kisaran antara 800.000 sampai 1 juta. Di Pondok Indah, rumah sakit Pondok Indah, sekitar 1 juta. Sekali cuci darah. Karena kondisi gagal ginjalnya sudah parah, dia harus melakukan cuci darah itu 3 kali dalam sepekan. 3 kali 1 juta, 3 juta. Berarti sebulan dikali 4, 12 juta. Setahun, 144 juta. Karena Allah kasih satu kesehatan saja, kita tidak mengidap penyakit gagal ginjal, kita sudah dapat rupiah 144 juta rupiah. Memang Allah tidak kasih uang 144 juta, tapi Allah kasih kesehatan sehingga uang 140 juta itu tidak harus kita keluarkan. Benar-benar nol, karena sehat. Kita belum bicara penyakit-penyakit lain, kanker, jantung koroner, dan segala macam. Itu pasti jauh lebih mahal, bukan hanya ratusan juta, bahkan sampai miliar. Itu nomor satu. Kategori yang kedua adalah ar-rizqul maliyah, rizki yang bersifat finansial. Itu yang tadi kita bicarakan, yaitu duit. Dalam bahasa tersebut, yang ketiga adalah ar-rizku asy'uriyah, rizki yang bersifat perasaan. Maksudnya perasaan di sini adalah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk merasa gembira pada saat kita senang dan bersedih saat kita kecewa. Kita bisa tertawa saat melihat sesuatu yang menggelikan. Itu namanya rizki asy'uriyah, rizki yang bersifat emosional. Adakah orang yang tidak mendapatkan rizki emosional? Ada. Orang yang stroke. Ketika orang itu stroke, dalam situasi apapun, dia tidak akan bisa memberikan respon. Senang, susah, ketawa, cemberut, sama saja. Tidak ada beda. Karena stroke. Ada kelainan di dalam saraf otaknya. Yang keempat, ar-rizku syu'ubi atau ar-rizku sya'biyah. Rizki yang bersifat sosial. Atau ar-rizku al-ijtima'iyah. Rizki yang bersifat sosial. Maksudnya, orang yang sudah dapatkan rizki al-istima'iyah, dia diberikan kemudahan Allah untuk memiliki banyak teman, banyak relasi, banyak koneksi, luas networkingnya, jejaringnya. Coba kita tes nih, Mas Adib. Boleh cek di handphonenya masing-masing, berapa jumlah kontak name, ya. Berapa jumlah nama-nama yang memiliki nomor handphone di dalam daftar handphone Anda. Silakan, boleh dicek. Saya juga nyari. Kalau kolom chat. Cut mini 567.
Yang lain? Silakan, yang lain. Saya mau tunjukkan ya, punya saya ya. Coba. Bentar. Kebaca nggak, Mas Adib? Dibacain dong. Berapa, Mas Adib? 18.998. Iya, ini kontak name saya. Ini baru yang SIM SIM 1 ya. Ada SIM 2. Saya belum tunjukin ya. Kurang lebih sama. Jadi total kurang lebih sekitar hampir 40 ribuan di satu handphone. Jadi maaf kalau dikatakan bahwa orang yang punya teman banyak potensi rizkinya lebih besar, betul nggak? Tetapi sebaliknya, orang yang pertemanannya sedikit, jaringannya sempit, maka rezekinya pun sempit. Terjawab ya. Berarti yang dimaksud tadi adalah rezeki yang bersifat istimaiyah. Padahal kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang menyambung silaturahim, panjang umur dan banyak rezeki. Betul itu. Coba kita lihat. Baru yang ngirim Mbak Bu Katmi nih ya, 567, yang lain nggak tahu nih. Jadi sudah menjawab ya pertanyaan yang selama ini tersimpan hati. Kenapa ya kok rezeki saya kok nggak sebesar orang itu ya? Ya mungkin salah satu jawabannya karena temannya nggak banyak, pergaulannya luas. Kalau bahasa mainnya jauh, paling muter-muter di Cirebon aja Mas Adib. Ini contoh ya, contoh. Ya. Padahal kita diperintah Allah dalam surat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Jika setelah sholat Jumat, bertebaran kalian di muka bumi. Bukan fantasiru fi Cirebon, fantasiru fi Bandung, bukan siang sudah ke Singapura, malamnya sudah ada di Mekah untuk umroh, ya. Lusanya sudah ada di Eropa, minggu depannya sudah ada di Amerika, 2 minggu kemudian balik lagi ke kampung halaman. Itulah gaya hidup seorang muslim yang sudah memahami konsep pergaulan tadi. Rizki yang bersifat istimaiyah. Tinggal boleh di kampung, tapi pergerakannya internasional. Ya nggak masalah kita tinggal di kampung, tapi pergerakan kita harus global. Jangan bolak-balik di situ RT 1, RT 2, balik lagi RT 1, mentok-mentok RW 3. Di situ aja muter. Bagaimana rezeki kita bisa lebih banyak? Karena pergaulan kita terbatas. Dari mana buktinya? Pertemanan di handphonenya aja sedikit. Kalau mau dicek di nomor handphone saya, kontak name ini, bukan hanya tertulis nama dan handphone. Nama, dia tinggal di mana, apa kemampuan dia, dan kalau dia punya usaha di bidang apa, itu lengkap data saya. Sehingga kalau misalnya saya tulis, siapakah teman-teman saya yang di Cirebon, maka salah satu yang akan keluar adalah nama Mas Adib. Ngerti nggak? Karena sudah saya masukin Cirebon, misalnya. Misal. Siapa teman-teman saya yang punya profesi dokter, saya tulis dokter. Keluar semua daftar nama yang menjadi dokter. Berikutnya,
rizki yang bersifat jasadiah, rizki sifat fiktif, rizki yang bersifat muriyah, perasaan, rizki yang bersifat istimaiyah, sosial. Nah, terakhir penting, rizku ruhaniyah, rizki yang bersifat ruhani. Apa ini maksud rizki ruhani? Ketika kita sholat, kita merasakan betapa khusyuk dalam sholat. Allah, nikmat betul ya Allah. Ucapin Al-Fatihah saja udah berasa memperkuat keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pahami satu persatu kan. Berarti kita dapat rezeki yang bernama ruhani. Karena tidak semua orang sholat itu akan khusyuk, mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Enggak semuanya. Yang dapat itu rezeki. Kadang dapat, kadang enggak. Ketika membaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Aduh, tersentuh hati kita. Kalau dapat rizki ruhani ya. Kalau enggak ya biasa aja. Dengerin bacaannya biasa saja. Berarti belum dapat rizki yang sifatnya ruhani. Ahlan, Ustaz Mus. Ini antara Oh, yang salah Ustaz. siap. Maaf Gus, baru Masya bergabung Allah. nih. Oke, Posisi di mana ini? siap masih di Tasik, Oh, di Gus. Tasik. Kebetulan Ya, orang ini Tasik mau gabung. Tina Gus, mohon doanya Ya, lancar. siap. Ya. Jelas ya Siap, suaranya jelas ya? Gus. Alhamdulillah. Jadi kita sudah poin ketiga ya. Jadi poin pertama, rahmat itu dibagi dua. Satu rahmat ditaruh di dunia, 99 di akhirat. Kejarlah yang 99 ya, tanpa melupakan yang satu. Yang kedua, kita tadi juga sudah bahas ya, antara rupiah dan barokah. Kejar rupiah, barokah tidak dapat. Tapi barokah sudah pasti rupiah dapat. Karena rupiah itu produksi manusia. Kalau barokah produksinya langit. Allah langsung yang memberikan kepada kita. Jangan pernah minta pada manusia barokah. Barokah cuma dari Allah. Pabriknya di langit. Ya. Itu milik Allah untuk dapat barokah. Ketiga yang barusan kita bahas, bedanya rizki sama harta. Enggak semua orang punya harta mendapatkan rizki secara keseluruhan. Bahwa betul harta salah satu bagian rizki, tapi rizki tidak hanya semata-mata harta. Ada berupa kesehatan, ada berupa pertemanan, ada berupa perasaan yang sehat, ya. Juga ada berupa finansial. Jadi kita harus selalu mengedepankan husnuzon kepada Allah. Kalau kita minta rezeki pada Allah, belum tentu yang kita dikasih diterima oleh kita atau yang dikasih Allah pada kita itu harus rupiah. Kita serahkan pada Allah. Allah lebih tahu apa yang pantas dan yang paling dibutuhkan kita saat itu. Mungkin kesehatan, mungkin pertemanan, ya. Mungkin perasaan emosi, mungkin rezeki yang bersifat ruhani. Alangkah beruntungnya orang yang diberikan 5 rezeki ini sekaligus. Ya sehat, ya perasaan, ya kehidupan sosial, kemudian ya uang, dan juga dalam beribadah. Udah 3 ya. Rahmat di dunia 1, di akhirat 99. Kejarlah barokah, rupiah pun kau dapat. Ketiga, rezeki sosial yang bersifat kesehatan, rezeki yang bersifat finansial, rezeki yang bersifat emosional, rezeki yang bersifat sosial, dan rezeki yang bersifat spiritual atau rizku ruhani. Yang keempat, ini semakin menjurus kita berbicara soal keberkahan ini. Kata sedekah atau sodakoh. Kata sodakoh diambil kata sodakoh yusodeku. Siddiqan sodakotan. Jadi kata sodakoh di dalam Al-Quran itu bisa dipahami dengan 3 makna. Yang pertama adalah sodakoh dalam konteks secara fikih infak. Itu namanya sodakoh sunnah. Jadi ada sodakoh sunnah namanya infak.
Apa artinya? Namanya kerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan bicara soal infak ini tidak ditentukan jumlahnya, berapa, di mana saja, tidak persyaratan secara khusus, kita boleh berinfak pun dengan jumlah berapapun kepada siapapun. Tidak ada batasan berapa jumlahnya. Kedua, sedekah wajib. Seperti Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 asnaf. Semua para ahli tafsir, para kaum mufassirin mengatakan kata sedekah dalam surah At-Taubah ayat 60 maksudnya adalah zakat. Jadi yang kedua adalah sedekah wajib, namanya adalah zakat. Dalam kaidah fikih mengatakan bahwa yang namanya wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Beda dengan infak. Zakat itu ada ketentuan. Minimal, nisab, dan haul. Ada cukup waktu, dan yang kedua ada batas minimal yang harus terlewati, yang disebut dengan nisab. Kalau batas minimalnya tidak terlewati, maka jatuhnya kita disebut sebagai mustahik, kita berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau nisabnya sudah dilewati, maka kita berubah statusnya menjadi muzak, memberikan zakat. Kita banyak berkutat di soal sedekah infak dan sedekah wajib yang namanya zakat. Betul, infak itu perlu, zakat adalah harus. Tapi jangan lupa, ada yang ketiga. Sedekah istimewa. Apa namanya? Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu bukan infak, bukan zakat. Dia punya ketentuan. Apa ketentuannya? Satu. Harus ada wakif. Siapa yang berwakaf? Yang kedua, ada mauquf alaih. Kepada siapa akan diwakafkan? Alamat wakafnya ya jelas, target wakafnya. Ketiga, mauquf bih. Dengan apa dia berwakaf? Uang atau aset? Keempat, ada ikrar wakaf. Ada ikrarnya. Tidak bisa langsung wakaf begitu saja. Ada ikrarnya dan memang idealnya didokumentasikan. Supaya tidak terjadi persengketaan di kemudian hari. Terutama dengan ahli waris. Satu lagi perlu ditambahkan, nazir. Yaitu pengelola wakaf. Kenapa disebut istimewa? Ini yang membedakan. Kalau infak, kita tahu dalam soal Al-Baqarah 267 disebutkan, barang siapa yang berinfak, insya Allah, ya, pahalanya paling tidak zakat kurang sama. Wakaf itu beda. Ketika orang itu berwakaf, cukup satu kali dia mengeluarkan, pahala terus menerus. Ketika dia meninggal, pahala terus berjalan. Ini yang saya sebut dengan istilah pahala pasif. Artinya, napas boleh putus, pahala tidak akan pernah putus. Sekalipun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Dia nggak ngapa-ngapain. Sudah meninggal, sudah terbujur kaku, tapi pahalanya terus mengalir. Sebagai orang yang cerdas, orang yang visioner, memandang jauh ke depan, maka yang dilakukan adalah dia utamakan bayar zakat dulu, yang kedua, dia akan kerjakan wakaf sambil ditambah dengan infak. Dia akan kerjakan tiga-tiganya sekaligus, tapi dengan prioritas utama adalah wakaf. Tanpa ini, kita belum mendapatkan satu keberkahan yang seutuhnya. Clear ya? Jadi, ada infak, sedekah sunnah, ada wajib namanya zakat, ada yang istimewa namanya wakaf. Dah. Ini sebagai mukadimah nih. Mas Adib, kita belum bahas inti materi. Ya, jadi pembukaannya sudah 4 tadi ya. Ini perlu sekali untuk pemahaman yang benar tentang masalah ini. Agar kita tidak berpijak pada tempat yang salah. Gimana kita mau raih yang jauh, sementara tempat pijakan kita sudah salah. Ya, semua akan berantakan. Kita mulai dengan pijakan yang benar. Baru kita melangkah. Baik, kita akan masuk langkah yang kedua. Meraih keberkahan dalam berbagi di bulan Ramadan. Berarti di sini
Yang menjadi sentral pembicaraan kita adalah kata rezeki. Rezeki ini, proses turunnya atau distribusinya, itu ada 3. Kalau tadi macam distribusinya. Yang pertama adalah rezeki yang bersifat mutlak atau ar-rizku al-mutlaqoh. Rezeki yang absolut dan mutlak. Maksudnya adalah diminta nggak diminta, pasti Allah berikan. Itu sudah jadi jatah haknya kita. Dibuktikan dalam surat Hud, surat ke-11, ayat ke-7. Saya bacakan ayatnya. Sebelah kiri paling atas, apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satu makhluk melata di bumi melainkan Allah jamin rizkinya. Ini langsung Allah yang kasih garansi. Tidak ada satu makhluk melata, termasuk di dalamnya adalah manusia. Tidak ada manusia ya, yang tidak mendapatkan rizki, melainkan Allah memberikan jaminan. Ini yang disebut dengan rizki mutlakoh, rizki yang bersifat absolut. Nggak usah diminta, pasti Allah berikan. Clear? Cuma dalam proses pemberian ini, kepada setiap orang berbeda-beda size-nya. Ukurannya beda. Kapasitasnya berbeda. Kok bisa beda-beda gini, Gus? Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Kita tidak perlu pertanyakan. Saya bercontoh. Dalam dunia fashion, pakaian, itu kan ada ukurannya. Ada ukuran S, ada ukuran M, ada ukuran L, bahkan ada yang XL. Oke? S itu adalah singkatan small, M-nya adalah medium, L adalah large, XL adalah extra large. Ada baju yang ukurannya kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Oke? Nah, kapasitas rezeki yang Allah berikan kepada kita itu pun juga sama. Ada ukurannya. Ada yang dapat ukuran S, rezekinya, dan M. Ada yang ukurannya adalah L, dan ada yang ukurannya XL. Jangan tanya Gus. Gus, kira-kira saya ukurannya apa? Jangan. Saya juga nggak bisa nebak Mas Adik ukuran apa. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya sendiri nggak tahu ukuran saya apa. Lantas gimana? Husnuzon. Tugas kita adalah berikhtiar seolah-olah kita berada pada ukuran yang terbesar, tapi ketika kita sudah berusaha, Allah kasihnya ukuran yang kecil, itulah kapasitas kita. Terimalah dengan penuh syukur. Jangan protes. Kenapa? Memang kita berada pada ukuran S. Wah, rugi dong Gus kalau saya ukurannya S. Enakan yang XL dong. Rezekinya banyak. Jangan lupa. Untuk yang rezekinya banyak, zakatnya juga lebih gede. Yang nggak benar udah dikasih ukurannya XL, rezekinya pelit, bakhil. Nah, ini nggak benar. Dosanya 2 kali. Dan yang kedua, orang yang ukurannya besar, dapat kapasitas rezeki yang besar, nanti di akhirat, proses pertanggungjawabannya lama. Makanya sahabat setelah mendengarkan pesan Rasulullah, orang yang paling ringan nanti dihisap di hari kiamat, orang miskin. Akhirnya semua sahabat yang kaya langsung berubah statusnya jadi orang miskin. Kenapa? Kenapa kamu jadi miskin? Biar nanti nggak perlu lama-lama diperiksa di akhirat. Pengen surga, nggak kelamaan di audit. Luar biasa. Sahabat tuh pikirannya jauh ya, visioner. Clear ya? Jadi yang pertama adalah rezeki yang bersifat mutlak. Soal ini nggak perlu dibahas. Percayalah, yakinlah, Allah pasti jamin rezeki. Tapi ada tuh Gus yang di Afrika kelaparan. Kelaparan itu bukan berarti Allah nggak jamin rezekinya. Tapi ada kesalahan manajemen dari
manusia itu sendiri. Rezekinya udah dikasih, tapi ada kesalahan dari faktor manusia. Baik, yang kedua, ar-rizqul mukhtaroh. Rizki yang diikhtiarkan. Ini berlaku hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau sebabnya tidak dikerjakan, tidak akan dapat akibat. Itu aturan Allah, sunnatullah. Barang siapa yang tidak mengerjakan sebab, jangan harap dia mendapatkan akibat. Jadi tugas kita adalah mengerjakan sebab. Nanti akibatnya seperti apa? Bukan urusan Anda. Biarlah itu Allah yang akibat yang berikan kepada kita. Tugas kita mengerjakan sebab. Contoh, kalau kita merasa hari ini bodoh, ingin jadi pintar, apa sebab yang harus kita kerjakan? Belajar. Dengan belajar akan berubah status kita dari bodoh menjadi pintar. Tapi jangan disimpulkan gara-gara kita belajar jadi pintar. Karena kepintarannya itu sendiri bukan punya Allah yang kasih. Maka kita lihat ada orang yang belajar terus tapi nggak pintar-pintar. Ya. Untuk bisa pintar perlu belajar. Tapi ketika kita jadi pintar itu bukan gara-gara belajar, tapi karena Allah kasih kepintaran. Karena betapa banyak orang yang belajar belum tentu ujungnya. Contoh lain. Kalau kita miskin hari ini, jadi kaya, maka sebab yang harus dilakukan adalah bekerja cerdas, bekerja tuntas. Ya kan? Tiba-tiba karena kita sudah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, Allah kasih kekayaan. Kita jadi jutawan atau miliarder. Oke? Tapi jangan kita menyimpulkan kita bisa menjadi jutawan atau miliarder gara-gara kita kerja keras, kerja cerdas, dan faiza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini contoh kalimat yang memahami tentang esensi kapasitas tadi, rezeki. Bisa dipahami sampai sini ya? Saya satu langkah lagi, setelah itu kita tanya jawab dulu. Kalau nggak ada, kita nyambung lagi ya. Supaya nggak kelamaan penyampaian matanya dulu ya. Jadi yang pertama sudah rezeki yang mutlak, tidak perlu dipikirkan, sudah merupakan garansi Allah. Yang kedua adalah rezeki yang diikhtiarkan, kita tugasnya melakukan sebab, akibat Allah yang menentukan. Untuk khusus nomor 2, rezeki yang diikhtiarkan, sebab akibat, tidak berlaku hanya buat muslim saja, berlaku seluruh manusia. Lintas agama, lintas suku, lintas ras. Maka jangan heran dan jangan cemburu atau iri kalau orang terkaya hari ini di dunia bukan orang Islam. Kenapa? Allah Maha Adil. Siapa yang bekerja keras, siapa yang bekerja cerdas, siapa yang bekerja cerdas, maka dia dapat banyak. Tapi kalau si muslim ini ya, bekerjanya malas, ya, ugal-ugalan, ya, ogah-ogahan, ya tetap miskin. Bukan karena tiba-tiba dia muslim, tiba-tiba jadi kaya. Oh, tidak ada garansi. Orang muslim itu pasti kaya. Harus dengan ikhtiar. Sampai dengan rezeki yang kedua, mungkin kita boleh jadi pesimis. Buat apa saya jadi orang Islam? Kalau saya nggak lebih kaya daripada orang yang bukan Islam, mendingan saya nggak masuk Islam. Mendingan saya jadi bukan orang Islam aja. Nggak begitu cara berpikirnya. Karena Allah sudah menyiapkan rezeki yang ketiga. Ini yang mesti kita kejar. Kita jangan terlalu terobsesi mengejar yang kedua. Ada rezeki yang ketiga. Bahkan nanti jumlahnya luar biasa. Itu yang disebutkan dalam surat At-Tolak dengan istilah rizq min haitsu la yahtasib. Rizki yang datang dari arah tidak disangka-sangka. Maksudnya jumlahnya unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang unlimited, tidak terbatas, di luar bayangan kita. Ketiga, datangnya itu tiba-tiba, tidak pernah kita rencanakan. Jadi unpredictable, unlimited,
unexpected, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita prediksikan, dan tidak pernah kita bayangkan berapa jumlahnya. Tapi kita dapat. Pastikan pingin ya, seperti itu ya. Jangan terjebak mengejar yang kedua, bukan berarti terus kita menghilangkan. Ya, kita perlu usaha juga. Tapi jangan lupa, ada lagi yang harus kita upayakan untuk kita bisa dapatkan, yaitu rezeki yang ketiga. Min haitsu la yahtasib. Nah ini, di sini menarik. Saya akan bukan semuanya itu dengan sebuah dia. Tadi saya coba cek ya, Mas Adit, belum ketemu ya. Saya udah pakai skema. Ya, nanti saya share ke WA, nanti boleh sebarkan kepada yang ikut Zoom pada malam ini ya. Dan saya coba cari lagi. Tapi sekarang coba bayangkan ya, ada ilustrasi. Tahu torrent nggak? Torrent. Tahu torrent ya? Oke. Tempat penampungan air. Ya, ya, ukurannya besar tuh ya, yang ada di atas. Torrent, tempat dari torrent turun ke pipa ya. Ujungnya apa? Keran. Kalau boleh diumpamakan, rezeki itu alirnya seperti air, maka proses distribusi rezeki Allah dari langit sampai ke kita itu sama seperti air. Mari kita lihat. Ketika air itu turun, ditampung oleh toren. Oke, tempat penampungan air. Bagian pertama, itu adalah toren. Nah, sifat itu saya sebut rezeki yang pertama. Yang ada orang yang torennya ukuran besar. Ada orang yang toren ukurannya menengah. Ada orang yang torennya ukurannya kecil. Kalau orang Jawa biasa sebut dengan istilah kendi, bukan toren. Kalau Anda ukurannya, Pak Dasim, ukuran torennya adalah, maaf, kecil, sekalipun air yang mau dituangkan ke dalam kendi Anda itu adalah banyak, tetap tumpah. Ngerti saya? Karena daya tampung dari kendi Pak Dasim itu hanya untuk ukuran yang kecil. Tapi mungkin berbeda. Ustadz Muslim rezeki ya, Allah kasih kepercayaan ukuran tonnya, kendinya yang ukuran besar. Dikasih berapapun masih bisa nampung. Ngerti maksud saya? Kita cuma kan nggak tahu ukuran itu apa. Kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan ukuran saya ukuran besar. Ya udah gitu aja. Bahwa nanti dapatnya tidak seperti yang kita harapkan. Oh iya, berarti ya Allah aku syukur. Memang mungkin ukuran saya sama. Jadi nggak usah ngoyo, nggak usah ngiri dengan orang lain, karena setiap orang tuh ukurannya beda-beda. Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalaupun kita dikasih ukuran kecil, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Allah justru lebih sayang sama kita, dikasih di dunia yang kecil, tapi nanti di akhirat dikasih yang gede. Ayo, pilih mana? Kalau di Mas ini pada pingin, kalau bisa Gus, di dunia yang ukuran besar, di akhirat juga besar. Ya nggak boleh ya, Tuhannya bukan kita. Terserah Allah. Pinjam boleh, tapi pokoknya terserah Allah. Kita husnuzon aja. Masukkan rezeki ke orang. Berarti itu ada kapasitas. Nanti kita bahas di bagian buat kita diskusikan. Bisakah toren saya dinaikkan kapasitasnya? Saya jawab bisa. Bagaimana? Nanti di belakang kita akan jawab. Ya, nanti lanjut diskusi dulu ya. Saya mau ceritain alirannya dulu. Dari toren masuk ke pipa. Adakah kemungkinan ketika dibuka kerannya, airnya tidak netes? Ada. Apa sebab? Bisa tiga analisanya. Analisa pertama, kerannya bocor. Bagaimana mungkin bisa terima di ujung kerannya keluar air, sedangkan di sumber saja kosong? Bukan nggak ada air, tapi karena bocor sudah terbuang. Ada orang yang torennya, tapi lalu habis duitnya. Kaya, tapi duitnya. Kenapa? Sempat gunakan untuk yang dia inginkan, sudah keburu habis.
Jadi kadang-kadang orang kaya itu di orang kaya raya makan di warteg. Biasanya dia sesuaikan. Kalau dia uangnya banyak, berarti gaya hidupnya lebih tinggi. Nah, mungkin dia naik mobil yang murah, pasti dia belum mewah. Dan ongkos pemeliharaannya pasti lebih mahal. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi semakin banyak duitnya, berarti ongkos kehidupannya, gaya hidupnya makin tinggi. Sehingga akhirnya antara yang dia miliki dengan yang dia keluarkan sama-sama juga. Cuma gaya hidupnya aja lebih tinggi. Ya, baik. Jadi bisa saja bocor itu karena torennya yang bocor. Nggak mengalir karena torennya bocor. Kenapa Gus kok dia bisa bocor? Ya, bisa banyak sebab. Satu, nggak bayar zakat. Tidak membayar zakat. Bahkan Allah yang bocorkan. Kenapa? Ada bagian di hati kita yang ada haknya orang lain. Tidak keluarkan, Allah yang ambil paksa. Gimana? Musibah. Adanya musibah bertubi-tubi pada seorang hamba Allah. Itu artinya Allah sedang memaksa orang itu diambil hartanya yang bukan haknya. Dikembalikan kepada orang yang lebih berhak. Siapa? Fakir, miskin, duafa, dan anak yatim. Habis disuruh berbagi ngambil paksa. Seperti yang terjadi zaman Khalifah Abu Bakar. Kebijakan politik pertama yang diterapkan oleh Abu Bakar ketika menjadi pemimpin sebagai khalifah adalah membakar seorang muslim yang tidak membayar zakat. Membakar rumahnya yang tidak bayar zakat. Bukan keras. Artinya Sayyidina Abu Bakar mengamalkan apa yang Allah ajarkan. Itu haknya orang miskin. Tidak dibayarkan. Perintah punya hak paksa untuk menyita harta orang itu untuk dibagi kepada orang miskin. Karena kan ayatnya jelas. Tidak boleh kekayaan yang beredar di antara orang kaya saja. Harus ada distribusi secara sehat. Itulah esensi pemerintah. Bagaimana membuat distribusi harta itu seimbang. Jangan terlalu berat yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin, nggak boleh. Oke? Nanti banyak ya sebab-sebabnya. Tapi salah satunya saya udah kasih clue-nya ya. Bisanya bocor itu mungkin karena tadi nggak bayar zakat. Pelit. Orang makin pelit bukan duitnya makin banyak, justru makin hilang. Oke. Tornya nggak bocor. Analisa kedua, kenapa tidak ngalir itu air? Rezekinya itu seret, ya, rezekinya kok macet? Kemungkinan ada yang bocor di pipa. Kan toren nggak bocor, habis toren kan ke pipa sebelum ke keran, berarti ada yang nggak beres dengan pipanya, ada yang bocor. Apa yang dimasukkan pipa itu? Yang dimaksud tuh rahim. Hati-hati, benar kata Rasulullah, barang siapa yang menyambut silaturahim, banyak panjang umur dan banyak rezeki. Berarti orang yang memutuskan silaturahim putus rezekinya. Salah dia sendiri. Maka tadi saya bilang, banyak teman, makin luas pergaulan, peluang rezeki banyak. Kenapa? Pipanya banyak. Lah kalau pipanya cuma satu macet, nggak ngalir lagi. Tapi kalau orang yang rezekinya banyak itu biasa dia ratusan, bahkan mungkin ribuan pipa. 10-20 ketutup, masih ada yang lain. Pertanyaannya, hari ini berapa pipa yang sudah Anda siapkan dalam hidup ini? Itu kata kuncinya. Kita tidak meninggalkan buat anak kita itu harta. Tapi yang kita tinggalkan buat anak kita adalah pertemanan. Contoh. Ini bukan kata belecek ya, bukan koneksitas. Gini. Saya punya pesantren. Oke. Untuk bisa masuk ke pesantren saya, persyaratannya sangat ketat. Oke, sangat ketat. Karena jumlahnya dibatasi, sehingga hanya orang-orang yang terbaik lah yang bisa lolos masuk di pesantren saya. Saya punya anak yang sudah masuk ke usia pesantren. Anak saya pun ikut daftar. Setidaknya, walaupun tidak berarti
meloloskan dia begitu saja masuk pesantren, paling tidak syarat-syarat atau kriteria lika-liku supaya dia bisa diterima di pesantren tuh kan saya bisa kasih ke dia karena dia punya akses langsung karena bapaknya sendiri yang punya. Apa sih syarat-syaratnya yang mesti disiapin? Ini kamu nyiapin ini, nyiapin. Ya kamu ini. Insya nanti itu yang ditanyakan. Udah. Bahwa nanti ketika diterima, di samping masalah kecerdasan, juga masalah akses. Yang kurang kita hari ini adalah bukan anak itu nggak pintar. Anak itu pintar, tapi kurang akses. Akses itu bisa ditembus dengan apa? Pertemanan, silaturahim. Banyak rezeki itu dengan banyakin pipa. Oke? Itu baru rezeki yang kedua. Rezeki yang diikhtiarkan akan menentukan seberapa banyak pipa yang sudah kita siapkan. Itu sebabnya ada satu pepatah lama mengatakan, don't put your apples into the one basket. Jangan kau taruh apel di satu keranjang. Karena begitu satu keranjang itu jatuh dan busuk, maka habis semuanya. Orang bijak mengatakan kalau Anda punya 10 apel, buatlah menjadi di 5 keranjang, masing-masing 2 apel. Jadi kalau ada 2-3 keranjang itu jatuh, kita masih punya serap 2 atau 3 keranjang lagi yang bisa kita manfaatkan. Sama, berbisnis dalam investasi tidak boleh hanya di satu tempat. Kita harus buat di beberapa tempat, sehingga ketika ada masalah di tempat yang pertama, kedua, masih ada backup di tempat yang lain. Tidak bisa hanya fokus di satu saja. Itu maksudnya. Tapi kita tidak bicara itu sebagai penutup, sebelum kita diskusi. Ada yang ketiga, jalur ketiga. Kenapa tidak mengalir kerannya? Bukan torennya bocor, bukan pipanya bocor. Kenapa tidak mengalir? Ada yang tahu? Kerannya belum dibuka. Airnya udah siap mengalir. Oh ini nggak ngocor-ngocor? Oh iya, nggak dibuka kerannya, bagaimana mau ngalir? Bukaannya juga macam-macam. Kalau bukanya kecil, airnya sedikit. Kalau bukanya gede, ngalirnya kencang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara ngebuka keran ini supaya alirannya deras? Saya kasih kata kuncinya. Berbagi. Dah, itu dulu. Nanti yang lainnya kita bahas. Ya. Kenapa berbagi menjadi sangat penting? Karena dia akan membuka keran kita. Keran rezeki kita menjadi deras atau tidak. Saya kembalikan ke Mas Adib. Mungkin ada yang mau didiskusikan tajam sebelum saya sambung dengan materi lagi sambungannya. Silakan. Baik. Tadi sampaikan. Udah 1 jam nih. Iya, Pak Ustadz. Baik. Bisa dipahami nggak apa yang saya sampaikan? Iya, Pak Ustadz. Udah ya? Iya. Nanti kita coba diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh disampaikan Bapak Ibu. Seperti biasa bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu. Satu contoh ya, Mas Adib ya. Di Tasik. Yang terundang banyak. Tapi yang bisa hadir di Zoom bisa dihitung. Berarti sebenarnya yang hadir di acara Zoom hari ini sedang menambah pipa. Sedang menambah surat. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan di saluran acara ini, berapapun yang datang, Allah buka rizkinya. Kita nggak pernah tahu. Makanya saya tidak pernah meremehkan undangan yang diberikan pada saya. Jadi Mas Adib nggak usah khawatir. Mau jumlahnya 100.000 kayak 1.000, mau 10 nggak ada urusan saya. Karena kita nggak pernah tahu rahasia Allah titipkan kemana. Jangan-jangan dititipkan dalam acara ini. Saya ada waktu, ya Bismillah. Ya. Kalau nggak ada, ya, belum qadarullah, tapi ada waktu Bismillah. Kita tidak pernah tahu. Di balik acara ini pasti ada rezeki sesuatu yang sudah Allah siapkan. Maka beruntunglah Anda yang hari ini, mungkin juga akan ada rezeki yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.
sebelumnya. Nah, itu penting untuk kita pahami. Karena nggak bisa, kita selalu kadang-kadang berhitung dengan angka. Angka itu adalah perhitungan manusia, adanya di kalkulator. Allah tuh nggak pakai hitungan angka. Tidak melihat pada situ. Amin fiatin qalilatin walabat fiatin katsir. Berapa banyak kelompok yang minoritas mengalahkan kelompok mayoritas. Karena ini adalah kualitas, bukan kuantitas. Tenang, nggak usah khawatir. Ya. Sama 10, 100, 1000, nggak ada bedanya buat saya. Itu Ustaz Muslim mau nanya tuh. Silakan dibuka. Boleh, mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Mohon izin Gus kami ini, salam Pak Ustadz juga yang hadir. Ya. Eh, terkait dengan rezeki tadi luar biasa sudah disampaikan sama Gus. Ada rezeki tadi terkait jasadiah, ruhaniah, Ya. sosial sudah disampaikan. Nah, ini ada pepatah Gus. Apakah ada keterkaitan dengan kajian Islam atau seperti apa ketika ada misal kalau di daerah tuh di kampung ada yang mengatakan ketika kaitan dengan nama misalnya Gus. Kan ada nih orang tua tuh punya pemahaman Oh, ya. kalau nama ini, mohon maaf nih Gus, katanya Ya. misalnya ada R-nya, kalau orang Jawa ada O-nya gitu, sampai ada orang tua contoh kesuksesan tuh tadi Rizky ada R, misalnya urut-urutan misalnya presiden ada R, gubernur ada R, menteri ada R katanya, sarjana ada R, minister ada R, doktor ada R. Nah, apakah itu berbanding lurus dengan pemahaman ketika kaitan kepercayaan orang tua di kampung seperti apa sehingga jujur Gus kadang apa seperti itu atau tidak begitu kan kalaupun memang setelah kita sendiri dengan pepatah orang tua tersebut tuh suka bukan kebetulan bahasa Sunda tuh bukan cocok logi Gus ya saya lihat kadang ya di Ya. apa ada keterkaitan gitu. Nah ini mohon izin Gus mungkin bisa dijelaskan karena Baik. itu demikian Gus yang sampai detik hari ini itu pertanyaan besar Gus terkait dengan tadi rezeki lah. Terima kasih Gus. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Baik. Dunia itu secara semesta ya, ada 3, Ustaz Muslim. Mikrokosmos, makrokosmos, ada satu yang kita lupa, mahakosmos. Mari kalau dicatat. Mikrokosmos adalah satu alam yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Itu mikro. Makrokosmos, satu hubungan yang mengatur antara manusia dengan alam. Oke. Mahakosmos, satu hubungan yang mengatur antara manusia dengan Allah. Bisa dipahami sampai sini? Kalau disuruh untuk prioritas, memilih prioritas pertama, memulai dari mana dulu? Ustaz Muslim. Ya. Dibuka mic-nya. Maha Gus. Nah, itu udah benar pemikiran. Apa alasannya? Gini. Daripada kita mengharapkan investasi dari yang namanya manusia, berarti mikro nih, ya. Mengharapkan dapat investasi nih, investor nih, sekian miliar, sebutlah sekian triliun, itu mikro. Nanggung amat. Kenapa saya nggak minta dengan sang maha investor yang menciptakan si investor itu? Menurut saya nggak masuk akal. Rugi saya, ngapain saya berharap pada manusia yang memang ngakunya kaya? Mendingan saya nyambung lebih tinggi lagi. Yang menciptakan si orang kaya itu siapa sih? Allah. Berarti saya direct aja. Ngapain pakai kasaran gitu. Kalau bicara prioritas ya, prioritas. Lebih baik saya melakukan approach, pendekatan, PDKT. Ya. Negosiasinya bukan dengan investor. Saya negosiasinya dengan sang maha investor. Itu lebih menarik. Satu.
Bagaimana cara negosiasinya? Lain waktu, saat Muslim kita akan bahas. Ya, mungkin nggak cukup waktunya. Tapi yang penting poinnya kita udah paham. Itu satu. Yang kedua, apakah ada hubungan antara mikro, makro, dan maha? Oh jelas, karena kan yang menciptakan satu. Yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, ya kan semua memang Allah yang menciptakan sebagai penentu. Jadi pasti ada hubungan. Ya, pasti ada hubungan. Selama hubungan itu logis, benar, dan teruji, itu berarti bisa kita ikuti. Saya ulang lagi. Logis, teruji, dan benar. Kadang-kadang logis dan teruji saja belum cukup. Karena kadang-kadang perlu kebenaran. Dan ukuran kebenaran itu bukan kata manusia. Syariat yang harus kita pegang juga. Ada syariatnya, kemudian juga ada validitasnya, dan ada secara ilmiahnya. Oke, secara rasional. Manusia dengan kemampuan mengumpulkan berbagai macam data dan fakta serta informasi di sekelilingnya, termasuk alam semesta, ketemulah apa yang disebut dengan ilmu astrologi. Ya kan? Contoh, ilmu astrologi bukan ilmu cocokologi. Memang itu sudah ada di alam, dan tugas kita adalah menemukan fenomena itu untuk menjadi sebuah teori, dan teori itu menjadi satu dasar mengambil satu keputusan dan sikap. Bukan manusia yang buat, sudah Allah buat. Sunatullah udah ada, tugas kita menemukan sunatullah itu menjadi sebuah teori. Tapi ketika itu dibuat mengada-ada, ada dasar secara logis dan teruji serta benar, berarti itu adalah ilusi dari Allah, tapi dari bisikan setan yang bisa mengarahkan kita kepada perbuatan kemusyrikan. Paham ya? Gimana Gus Feng Shui? Sebatas apa yang diteliti dalam ilmu Feng Shui itu ada hubungan dengan tadi logis, teruji, dan benar, silakan. Itu bukan ilmunya orang Cina, itu ilmu Allah yang kebetulan ditemukan oleh orang Cina. Maka ada hadis yang mengatakan al-hikmatu dolatul mu'min, aina wajadaha fahuwa ahaqqa biha. Hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Di mana kau dapatkan walaupun dari orang kafir, ambil. Itu hak kita. Kenapa? Itu bukan punya mereka. Punya Allah yang ditemukan oleh mereka. Jadi nggak masalah kita belajar ilmu-ilmu seperti itu selama logis, teruji, dan benar. Sekarang, benar tesis yang mengatakan tadi yang udah langsung konkret nih, spesifik. Huruf R misalnya. Benarkah huruf R itu ada hubungan rezeki? Kita harus lakukan satu research. Tidak boleh hanya dengan asumsi. Saya langsung bisa patahkan apa yang tadi dikatakan. Semua yang pakai huruf R pasti kaya. Saya mau contoh. Sultan. Nggak ada R-nya. Orang diberikan gelar sultan, itu rata-rata orang kaya semua. Betul nggak? Ada R-nya nggak? Nggak ada. Bahkan kekayaan Elon Musk, kalau dihitung secara real ya, bukan lewat lembaga yang menghitung masalah keuangan, kekayaan Elon Musk yang katanya sudah mencapai 13.000 triliun, kalah sama Sultan Hasanah Bolkiah yang nggak ada huruf R-nya. Sultan Hasanah Bolkiah, nggak ada R-nya. Cristiano Ronaldo, duitnya sudah banyak kan? Atlet katanya terkaya. Mas kalah dengan atlet pemain bola dari Brunei. Karena dia anaknya Sultan. Dia main bola buat iseng-iseng aja, tapi dia dihitung sebagai pemain bola terkaya di dunia, mengalahkan Ronaldo. Kenapa? Karena punya warisan orang tuanya. Iya nggak apa-apa itu. Jadi saya bantah. Oh, ya. Oke, sebagai kan, tapi kan tidak boleh mengeneralisasi sehingga menjadi satu kesimpulan. Kalau dihubungkan salah
astrologi masih bisa diterima. Contoh gini. Apakah bisa kita melihat pergerakan tentang potensi masa depan kita melalui tanggal lahir? Bisa. Karena ketika kita lahir, pasti proses perbintangan yang terjadi pada saat itu berbeda-beda setiap orang. Bahkan yang lahir di tanggal yang sama, di waktu yang sama, di jam yang sama, nasibnya berbeda. Kenapa? Proses perbintangan yang ada di alam makrokosmos itu memiliki berjuta kemungkinan. Maka ketika dilahirkan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, dan detik sekian, itulah yang menjadi satu titik ya, dimulainya sebuah masa depan seorang manusia. Maka di titik lahir itulah, kata Rasulullah, berikan nama anakmu dengan nama-nama yang baik. Salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik buat anaknya. Adakah hubungan nama dengan masa depan? Yes, ada hubungan. Kenapa? Karena nama itu adalah doanya orang tua. Maaf, saya cerita sedikit, Ustaz Muslim. Saya punya teman SMP. Namanya Sri Prihatin-Ningsih. Istrinya bagus, Ningsihnya bagus, prihatinnya ini masalah. Akhirnya ini orang hidupnya prihatin terus, susah terus. Saya bilang ini mesti diganti nama. Pernah datang ke Rasulullah, orang ditanya, siapa nama kamu? Dia, namanya siapa? Miskin. Namanya miskin, diganti. Rasulullah perintahkan ganti nama. Kan ini bukan hubungannya sama cocokologi, karena Rasulullah memberikan informasi pada kita, nama itu adalah doa. Mungkin orang tua kasih nama itu kalau nggak ada maksud, pasti ada harapan doa di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Muslim ada benarnya, tapi tidak bisa digeneralisir bahwa ya, pembatasan rezeki orang itu dibatasi pada nama-nama tertentu tidak sepenuhnya benar. Ada faktor-faktor lain yang bisa juga dipengaruhi oleh itu. Itu kira-kira. Kata kuncinya adalah riset. Ya, tidak boleh dengan asumsi, tapi dengan riset dan juga syariat. Siap. Terjawab? Terima kasih Gus atas Ya, pencerahannya. ya, baik. Kalau Ada lagi, Mas Adi? Kalau nggak ada, saya teruskan dua poin saya sebagai penutup sekitar 3 menit ya. Iya, boleh Pak Ustadz. Bisa? Mungkin bisa diteruskan aja Pak Ustadz. Oke. Sebagai penutup, tadi saya belum selesai karena terpotong oleh pertanyaan Ustadz Muslim. Bagaimana cara membuka keran tadi ya? Saya tadi udah mau cerita tadi. Itu ada 13. Tapi nggak mungkin kita ceritakan di sini. Saya kasih bocorannya 2. Wallahi, kalau kita benar-benar ngerjain 2 ini secara serius dan sungguh-sungguh, siap-siap ada kejadian luar biasa yang tidak pernah Anda duga bisa merubah hidup Anda. Tapi dengan catatan ya, kita lakukan dengan ikhlas, ridho, dan mujahadah. Nomor 1. Nggak ada hubungan dengan masalah pekerjaan, nggak ada hubungan dengan masalah pendidikan, ya, nggak ada hubungan dengan masalah bisnis. Beda ya. Ya. Beda dengan tadi yang rizki yang diikhtiarkan. Ini rizki yang min haitsu la yahtasib. Rizki yang tidak diduga-duga. Nomor 1. Birrul walidain. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Apa hubungannya, Gus? Antara rezeki dengan orang tua. Nah, ini dia. Kita harus paham. Ridho Allah, ridho orang tua. Jadi kalau Anda tidak diridho orang tua, maka Allah pun tidak ridho pada Anda. Lah kalau Allah tidak ridho, bagaimana Allah akan kasih rezeki pada Anda? Allah nggak ridho kok. Maka minimal Anda akan dibatasi rezeki itu. Tapi ketika kita menjaga hubungan yang baik, orang tua ridho sama kita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keluasan rezeki buat anak saya. Langit menjawab, dikasih rezeki. Ya. Karena restunya dari orang tua kita. Maka beruntunglah Anda yang
hari ini masih puasa, berbaik-baiklah, muliakanlah orang kita bagaikan raja, maka rezekimu pun nanti akan seperti seorang raja. Berbaik-baiklah pada ibumu bagaikan seorang ratu, maka dia akan memberikan rezeki padamu dengan bentuk seperti itu. Bukan Allah yang akan rezeki, tapi orang tua. Nggak percaya, ini kalau misalnya yang hadir ini nggak ada yang percaya, tapi jangan dikerjain ya, ini sekedar tantangan aja. Silakan Mas Adib, mulai besok, ya, bentak-bentak orang, ya, ya, usir orang tua, ya, ya, maki-maki, ya, kalau pukul, percaya saya, Anda akan rusak, hancur masa depan Anda. Saya bisa simpulkan. Jadi kalau ada cerita maling kundang itu walaupun cuma fiktif, sudah tidak rindu sama anak, anak sudah habis masa depannya di situ. Selesai, sudah selesai. Sampai dia bisa memperbaiki hubungan orang tuanya. Sekali lagi, bukan untuk dikerjakan ya, tapi ini sekedar tantangan. Ketika Anda tidak menjaga hubungan baik dengan mereka, siap-siap rezeki. Gimana Ustadz yang sudah meninggal? Kita doa kepada Allah supaya beliau ridho di alam barzakh. Bersedekahlah atas nama beliau. Baik-baiklah sama keluarga beliau. Insya Allah akan membantu kita. Oke, satu, dapat ridho orang tua. Bagaimana cara kita memuliakan mereka. Yang kedua, khidmat pada guru. Ini banyak dilakukan oleh tradisi pesantren ya. Jadi saya nggak heran. Kalau ada santri-santri yang berkhidmat pada gurunya, pada kiainya, pada syekhnya, hidupannya terjamin. Bukan syekh itu yang ngasih rezeki. Bukan kiai itu yang memberikan masa depan. Tetapi karena dia berkhidmat, Allah berikan keridhoannya untuk orang ini. Silakan. Saya banyak menemukan orang-orang yang berkhidmat pada gurunya, dimudahkan urusannya, dilancarkan karirnya, dan diluaskan rezekinya. Coba adakan riset sama orang-orang seperti ini. Pasti Anda akan menemukan hubungan yang jelas antara keduanya. Saya dulu di Tasik, ya, nyantren di daerah Singaparna, ya, kita berkhidmat pada guru kita, subhanallah, ya, selepas dari pesantren terbuka semua peluang-peluang. Bukan beliau yang memberikan rezeki, tapi dengan izin Allah, ya, khidmat pada beliau dimudahkan. Ada saya punya murid, ya, merupakan khodimah ya pelayan yang begitu setia terhadap Pak Kiai. Hari ini beliau masya Allah karirnya luar biasa dan dia akui itu tidak lepas daripada buah daripada khidmat kepada guru. Hari ini banyak sekali murid-murid yang tidak menghormati gurunya, bisa dipikirkan masa depannya suram. Ini kan nggak dipelajari di buku-buku manajemen barat. Begini, itu cuma ada di Islam. Ya, itu yang tidak. Baik, tidak mengambil waktu yang lagi untuk persiapan kita untuk bangun nanti tengah malam, persiapan sahur. Saya cukupkan saja sampai di sini dulu. Kalau tidak pas, ya tugas Mas Adib bikin forum lagi yang bisa lebih erat, sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Insya Allah nanti materi ini kan kita record, nanti kita coba, Sayang ya, nggak maksimal yang hadir ya. iya Pak Ustadz, nanti kita share juga ke grup Pak Ustadz. Mungkin ada yang Ya. terkendala karena waktu juga berbeda tempat Pak Ustadz. Nggak hanya di wilayah Cirebon atau mungkin PIB gitu kan. Ada juga yang Wita yang sekarang mungkin udah jam 11 atau mungkin jam 12 seperti itu larut malam. Jadi perbedaan waktu juga mempengaruhi Antum jumlah. Cirebonnya di mana? Saya Cirebon kalau sekarang lagi di Plumbon Pak Ustaz. Oh, Plumbon. Nggih. Dekat itu dong. Dekat Eh, Al-Bahjah. Iya, betul. Kebetulan saya juga di Al-Bahjah ngajar di situ. Nggih, Pak Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Kalau itu masih sawah, saya berdua sama Bu Yahya membangun.
Oh, gitu, Masya Allah. Iya, Pak Ustaz. Untuk tahu sejarahnya Al-Bani itu seperti Papa cerita. Masjid doang, rumah kecil di samping masjid, masih kelihatan. Tapi Masya Allah. Dan satu lagi, hikmat pada gurunya. Syekh Habib, profesor, pernah ketemu juga sama beliau. Ya, sangat hikmat beliau sama guru. Maka dimudahkan rezekinya. Nah, itu sebagai bukti ya. Ya, Ustadz banyak, tapi yang diberikan kemudahan beliau adalah Allah berikan kemudahan dalam membangun lembaga pendidikan ya, salah satunya adalah beliau. Ada lagi di Cirebon juga tuh, Bima, pesantren Bina Insan Mulia, Kiai Oh, Jazuli, itu juga iya, sahabat saya. iya, gimana? Sekarang Masya Allah ya berkembang. Sama khidmat, khidmat pada guru, khidmat pada orang tua, bahkan khidmat sama santri. Nah, luar biasa. Ya, makin jelas kan orang-orang yang seperti itu dimudahkan Allah ya wajar karena dia udah tahu polanya, jalan semua lancar. Nggih, Oke, Masya cukup. Allah. Nggih, Pak Ustaz. Alhamdulillah, mungkin karena batas waktu juga sudah cukup larut malam, Pak Ustaz. Karena persiapan juga semoga dibangunkan juga nanti di waktu sahurnya seperti itu. Karena kan salah satu sunnah juga untuk bersahur di bulan Ramadan. Karena ada keberkahan juga di waktu sahur tersebut. Baik, Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya pada kajian yang insya Allah berkah ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan, dimudahkan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mohon izin Pak Ustadz mungkin bisa ditutup dengan closing statement dan doa keberkahan di bulan yang mulia ini. Ya, baik. Closing statement. Nothing is impossible, everything is possible if you believe in Allah. Nggak ada yang mustahil di muka bumi, segala satu sangat mungkin kalau kita yakin kepada Allah. Pakailah manajemen kun fayakun. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti semua mungkin kalau kita subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup baca hamdan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung kegiatan. Kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin pamit. Ya, Kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bertemu di kajian berikutnya. Amin amin ya saya Rabbal pamit duluan ya. Assalamualaikum. alamin. Nggih, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.